calon guru penggerak itu diminta untuk sharing pendapat atau pengalaman Bapak nih Pak, selama dalam Bapak mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan dilema. Biasanya kan kalau ada kebijakan itu kan kadang-kadang ada dua. Kalau mau diambil yang ini, nanti dilemanya di sini gimana, gitu Pak ya. Izin Pak ya. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak ya, selama ini bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kira-kira gimana Pak? Terima kasih Pak Alan masih sebagai tugas daripada seluruh penggerak ya, mudah-mudahan untuk depannya kalau kasus itu merupakan etika dilema dan bujukan, itu kita melihat terlebih dahulu kasusnya besar atau kecil, dan kalau memang untuk bujukan moral itu otomatis kita tolak biar kita lebih sempurna lagi dalam menjalankan tugas kita. Demikian Pak ya. Jadi dilihat dari kasusnya Pak ya. Nah, jadi kalau perlu ada yang besar berarti langsung ditolak gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak, untuk selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Jadi sama-sama benar dan sama-sama juga mengandung kebajikan. Gimana cara Bapak? Nah ini kan untuk pembelajaran buat saya ini. Bagaimana Bapak mengambil keputusan itu? Gimana kira-kira? Ya, setiap kasus di sekolah ini sebenarnya kita harus musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh warga sekolah kita. Jadi kalau ada dua keputusan yang sifatnya sama-sama mengandung kebajikan, ya kita akan memilih lagi yang lebih terbaik, lebih terbaik lagi. Mesti ada perbedaan antara dua kasus itu, sehingga cari yang lebih terbaik lagi. Jadi dari kasus itu dipilih yang mana-mana benar, yang benar-benar mengandung kebaikan gitu Pak ya, kita yang dipilih Pak ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya Pak, untuk berkaitan dalam pengambilan keputusan tadi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu Pak? Iya, terima kasih Pak. Langkah-langkah yang harus kita ambil itu saya tekankan dari awal tadi, kita harus memajukan musyawarah. Musyawarah dengan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah ini. Jadi harus ada musyawarah lah intinya Pak ya. Nah, jadi dalam musyawarah nanti baru dibicarakan ya Pak ya, mana yang baik, langkah-langkahnya gitu Pak ya. Kemudian tentu Bapak akan mengidentifikasi ya lah masalahnya apa gitu ya, baru dibawa ke dalam rapat. Kemudian Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini ya Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah ini untuk pembelajaran buat saya sendiri nih Pak. Iya. Jadi nanti hal apa yang selama ini tuh yang anggap efektif sehingga Bapak bisa memutuskan ini terbaik. Nah gitu Pak. Hal yang efektif itu menurut saya memang harus musyawarah terlebih dahulu. Dan kita harus pasti jelas dengan kasus-kasus tersebut. Jadi harus intinya kuncinya musyawarah lah ya. Oke, setelah pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini Pak? Ada tantangan, pasti tentunya ada tantangan nih ya. Ini begini, ini baik gitu kan. Kalau ini baik, ini tak baik, mungkin lebih enak kita memutuskan gitu kan. Ya permasalahan kalau dilema itu sama-sama baik gitu kan. Nah, jadi tantangan seperti apa Pak yang pernah Bapak alami gitu? Ya dalam kasus hal ini tantangan ini banyak sebenarnya, cuma kita kan tidak bisa melihatnya. Tapi yang jelas kalau tantangan itu banyak belum mengertinya seluruh atau orang tentang dilema etika yang kasusnya yang besar dan kecil belum mengerti semua. Jadi disitulah kesulitan kita ini. Perlu itulah Pak ya. Jadi memilah-milah kasus Pak ya Pak ya. Memilah kalau memang ada dua kasus, berarti yang mana yang paling terbaik gitu Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah ya tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak dilema etika? Misalnya masuk langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal tertentu? Misalnya ada kasus nanti ini nanti kita bicarakan, gitu kan? Atau bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan dalam mengambil keputusan tadi Pak? Ya. Kita di sekolah ini tidak mesti harus ada jadwal tertentu. Yang pertama, yang kedua kita tetap mengadakan, kalau jadwal itu hanya pembinaan kepada seluruh warga sekolah melalui rapat bulanan, ya, mungkin ada rapat-rapat tertentu, atau begitu ada kasus ya selalu kita laksanakan.
Jadi Bapak tidak perlu lah ya Pak ya, Iya. karena urgent juga ya Pak ya. Betul. Jadi kalau ditunda-tunda nanti justru Nah, menambah permasalahan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau ada segera bisa segera diputuskan gitu ya Pak ya. Kemudian untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu di sekolah Pak? Misalnya dari pejabat sekolah atau teman sekolah atau gimana Pak kira-kira Pak? Ya. Untuk dalam membantu kita mempermudah dalam proses pengelolaan etika ini, kita harus dibantu. Artinya seluruh warga sekolah itu harus membantu, yang terutama kesiswaan, mungkin guru BK. Nah ini yang paling penting, sehingga harus ada kerjasamanya yang baik antara seluruhnya. Tetap dibantu. Tetap dibantu Pak ya. Berarti di situ ada kolaborasi ya Pak ya. Jadi tidak Bapak memutuskan sendiri ya. Jadi tentu Bapak dalam memutuskan ada kolaborasi ya Pak ya, dari Bapak dari Pak ya, dari BK. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa yang bisa kita petik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Misalnya ada kasusnya setelah diambil menimbulkan permasalahan lain gitu Pak. Kira-kira dari semua hal itu pembelajaran apa Pak? Sehingga apa yang Bapak alami itu bisa saya terapkan nanti Pak, seandainya saya jadi pemimpin pembelajaran gitu Pak ya. Ya alhamdulillah Pak, kalau kita menangannya secara rutin, mungkin dengan menggunakan seluruh warga sekolah ini bekerja sama, jadi selalu bermusyawarah sedikit demi sedikit, yang sifatnya pelanggaran etika ini akan berkurang, sehingga kita ini betul-betul jadi pengalaman kita, pembelajaran kita bahwa sifatnya yang seperti ini memang harus dicegah secepat mungkin. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas pengalaman-pengalaman yang Bapak sharing ke saya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa saya ambil pembelajarannya untuk perbaikan saya juga, atau untuk seandainya nanti ya ada dipercaya menjadi pemimpin pembelajaran, apa-apa yang telah Bapak sampaikan itu akan menjadi pengalaman Bapak itu akan menjadi pengalaman, saya ambil pengalamannya jadi pengalaman positif ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih Pak ya.